Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa syukru ala ni'matillah, wa niyyatis salam wal barakah. Alladzi amarana wa awjabana bil hikmah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Nurul Hidayah Makarija beserta jajarannya. Yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jemaah tarawih yang insyaallah pada malam ini kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita sama-sama bersyukur atas Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih sangat cinta sama kita. Allah masih sangat sayang sama kita sehingga Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menikmati hidup dan kehidupan ini. Sehingga kita sudah memasuki dari akhir bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah sampai nantinya habis bulan suci Ramadan. Jadi beberapa ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sudah banyak di antara saudara-saudara yang gugur, baik itu gugur selama Ramadan masuk dalam kubur atau masuk ke rumah sakit tidak sempat beribadah selama Ramadan. Dan kini di akhir-akhir Ramadan itu banyak di antara kita dan gugur mungkin karena memburu baju lebaran. Jadi banyak orang sibuk dengan dunia di akhir-akhir Ramadan itu. Ada yang sibuk mencari baju lebaran, ada yang sibuk membuat kue, ada yang sibuk untuk mempersiapkan pulang kampung. Itu banyak itu banyak yang tahu masjid di akhir-akhir Ramadan itu ulangan atau sesi dari jamaah. Itu tidak disitu terus, itu masih rami lah. Ya, di situ masih rami. Jadi insya Allah kita pertahankan sampai akhir Ramadan ini. Selanjutnya salawat dan juga salam Di belakang lewat. Sini. kita lakukan doa buat junjungan kita, yakni dari besar Muhammad Rasulullah. Di belakang lewat. Dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah beberapa ibu-ibu kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah. Malam ini kajian kita tentang Lailatul Qadar, artinya malam qadar. Di dalam Al-Quran surat Al-Qadar ayat 1 sampai 2 Allah Subhanahu wa taala telah firmankan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kata Allah, kami telah menurunkan Al-Quran pada malam qadar. Dan tahukah kamu apakah malam qadar itu? Malam qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Malam itu penuh keberkahan sampai terbit fajar.
Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, Lailatul Qadar atau malam Qadar itu malam yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan. Malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan yang jumlahnya sama dengan 83 tahun 4 bulan. Nah, itu lebih baiknya malam satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, suatu hari Nabi kita Muhammad SAW merenung tentang usia umat juga, tentang usia waktu adilan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi SAW berpikir, ya, kami merenung sementara usia umat terdahulu pada Nabi itu lebih panjang-panjang, ya, sangat panjang. Atau 250 tahun usia itu, atau 350 tahun, atau 500 tahun, atau yang 800 tahun, bahkan sampai 950 tahun. Masih tanggup-tanggupnya lebar tahun. Atau kita tanggapan atau keluar ini, tapi banyak dua yang tanggup-tanggup daripada. Jadi itu yang dirangkul oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau seandainya umat terdahulu yang melakukan ibadah katakanlah umur 950 tahun, tentu banyak amal soleh yang berbuat termasuk hidup beliau. Sehingga umat Nabi Muhammad jadi jatah 63 tahun itu, atau yang karet 100 tahun. 63 tahun di bawah 63 tahun lah banyak nanti rasuah jawab udah. Kok pinggang lain cok lain sakit. Sholatnya awalnya payah sholat, dia pinggang sakit. Harus ini yang kereteng lain. Ya alun 63 tahun mulai pula kata itu modal. Ya. Aku rambut lah banyak yang putih. Ya. Kok telinga lah mulai pakai. Mata lah mulai sabu. Aku alun mungkin 63 tahun ya. Ya. Aku makan lah mulai menunjuk. Duduk lah mulai menunjuk. Itu tanda awak kadang duduk. Jadi nggak sebanding dengan usia umat-umat terdahulu. Jadi itu nanti ramuan Nabi Muhammad SAW. Ya, sehingga ketika meramuan itu dan sambil berpikir bersedih beliau, lalu Allah anugerahkanlah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan untuk umat beliau. Sama dengan 83 tahun 4 bulan. Nah, itulah jadi satu bulan itu di dalam bulan suci Ramadan ada satu malam ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan atau lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, maka malam Qadar ini, mari di akhir-akhir Ramadan itu mari ya Allah untuk mendapatkannya. Tapi nak ditantuan di luar ini ya. Tapi nak diawak mengejaran, carilah di malam-malam ganjil 10 akhir bulan Ramadan. Tanggal 21 Ramadan, tanggal 23 Ramadan, tanggal 25 Ramadan, tanggal 27 Ramadan, tanggal 29 Ramadan, yang itu. Nah, mudah-mudahan bisa mendapatkannya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sehingga untuk menarik semangat Nabi Muhammad SAW yang bersedih tadi, maka Allah katakan, wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apakah malam Qadar itu, kata Allah. Jadi tahukah kamu betapa sangat besar dan pentingnya malam tersebut? Tahukah kamu? Tahukah kamu, kata Allah Subhanahu wa taala,
apa sajakah karunia dan keutamaan yang terkandung di dalam malam tersebut? Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjawab sendiri di dalam ayat selanjutnya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kata Allah, malam Qadar itu kata Allah Subhanahu wa taala lebih baik dari 1000 bulan. Artinya pahala beribadah pada malam Qadar tersebut lebih baik daripada pahala beribadah selama 1000 bulan. Ia samalan tua beribadah lebih baik doa lebih baik kepada Allah daripada orang beribadah 1000 bulan. Jadi bapak ibu yang dimuliakan Allah, lalu Allah Subhanahu wa taala sampaikan apa yang lebih baik dari 1000 bulan tadi. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam Qadar tersebut kata Allah Subhanahu wa taala, maka turunlah para malaikat-malaikat beserta malaikat Jibril dengan izin Allah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada malam Qadar tersebut akan turun malaikat Jibril bersama sekumpulan atau serombongan para malaikat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat yang turun itu bukan sekedar turun saja bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, namun malaikat yang serombongan tadi turun itu berdoa mereka. Berdoa memohonkan rahmat bagi setiap manusia-manusia yang didapatinya sedang sibuk beribadah. Nah, doanya awak dan yang sibuk beribadah adalah dan turun malaikat dan serombongan tadi. Jadi dicari, didoakan dengan malaikat orang-orang yang sibuk berzikir, siapa-siapa yang sibuk baca Al-Quran, dan siapa-siapa yang sibuk mendirikan sholat pada malam tersebut. Itu terjemah dari serombongan sekumpulan malaikat yang turun ke bumi tadi. Jadi kalau rombongan yang maksud, ya rombongan awak maksud ini bukan rombongan kecil ya. Rombongan kaki Allah itu lebih besar rombongan, banyak. Berarti banyak malaikat yang turun ke bumi pada malam tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala lanjutkan firman-Nya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam tersebut penuh keberkahan sampai terbit fajar. Jadi semalam tua penuh dengan keberkahan sampai beku terbit fajar. Jadi kalau di satuan malam bu, habis maghrib itu mulai malam. Jadi pas habis maghrib itu mulai malam, itu turun ya. Mulai malam sampai beku terbit fajar. Tapi awak tidak tahu, kadang-kadang banyak awak bagi maksiat di malam itu. Kadang-kadang lihat pun dan pasadero untuk ibadah malam itu. Nah itulah ya bu. Jadi bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, maksudnya penuh keberkahan sampai terbit fajar ini adalah bahwa orang-orang yang beriman akan mendapatkan salam kesejahteraan dari para malaikat secara terus-menerus di sepanjang malam tersebut. Para malaikat itu datang secara berombong-rombongan. Sini berganti dulu itu ya. Datang kata Nabi berombong-rombongan, sini berganti. Ada putih-putihnya dulu ya. Jadi datang berombong-rombongan, sini berganti sehingga di seluruh malam tersebut penuh dengan keselamatan. Seluruh malam tersebut penuh dengan keamanan dari semua bentuk kejahatan dan kerusakan. Dan para malaikat-malaikat itu terus-menerus menurunkan keberkahan sampai masuknya waktu subuh. Jadi bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau sholat jago yang sampai subuh itu makan sahur awak dengan disertai niat puasa, doa makan, itu lebih syarat awak makan berdoa dan niat puasa makan berdoa ala ibarat 1000 bulan. Tapi di sana Tuhan disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya lebih giat kau di sepanjang malam tua lebih giat lagi rajin awak beribadah di dalam Ramadan. Nah, jadi bapak-bapak ibu-ibu yang mulia Allah, sekarang
tentu kita bertanya-tanya, kapankah jatuhnya malam Qadar tersebut? Nah, tadi lagi juga. Jadi jatuhnya satu hari di 10 akhir dari bulan Ramadan. Ada di 10 akhir dari bulan Ramadan tua, male-male awak ibadah. Ya. Kalau banyak endor semangat awak, mungkin kalau mau diporsir tenaga awak dari awal juga, dari awal kan diporsir dulu. Semangat, ya, semangat. Rumah pagi amin, ya. Baca Quran sebelum malam, terus zikir dan lain sebagainya amal-amal soleh yang awak kerjakan, ya. Salam Ramadan. Saya buat tipu di akhir sebelum akhir dari bulan Ramadan step awak. Namun stepnya banyak guna terpikir, ya. Kenapa persiapan lebaran? Nah, itu nama pikir, ya. Awak jangan mikir ibadah itu, memikirkan persiapan lebaran. Artinya aku di Semantoa atau sibuk memikir. Aku jangan mikir itu pada suruh atau salah, tak salah kok. Tapi jangan lupa ibadah awak kepada Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi Ustaz ini kok memang kami ibu-ibu kok lagi semangatnya di 10 akhir Ramadan kita. Tapi baru ketika masuk di garis finish 10 akhir Ramadan kita, kami datang bulan Ustaz. Jadi tentu kami ingin dapat ayat Qadar Ustaz, ya. Tapi kalau tambahan tidak bisa juga. Jadi bisa-bisa saja Pak ibu-ibu yang datang bulan atau yang baik bisa mendapatkan Lailatul Qadar dengan amalan-amalan tertentu. Tapi jangan dipakai lalu di malam hari. Jadi bapak ibu yang dimuliakan Allah, kalau mulai semangat di antara ibu-ibu untuk mendapatkan Lailatul Qadar, jadi atur amalan-amalan yang dituntunkan di dalam syariat agama. Jadi yang pertama bagi ibu-ibu yang datang bulan, ya, amalan yang pertama yang bisa dikerajuan di dalam bulan Ramadan atau 10 akhir Ramadan doa zikrullah, zikir. Nah, banyak awak mau maju zikir di malam hari dulu, ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tidak ada sesuatu di mana itu. Diambil semua. Astagfirullah, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Maka kita dengar zikrullah. Sekali ya zikir astagfirullah jatuh di malam Qadar, ya. Itu zikir dan sekali itu ibarat lebih baik daripada 1000 bulan tadi, ya. Lebih baik daripada 1000 bulan. Banyaknya 83 tahun sampai bulan. Itu selama satu hari itu, ya. Luar biasa. Berapa banyak semalam itu kita mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah banyak. Berarti berapa banyak pahala yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi itu yang pertama bagi ibu baik. Jadi manfaatkanlah, ya, ketika kita datang bulan, manfaatkanlah untuk banyak-banyak berzikir di malam hari. Yang kedua untuk ibu-ibu yang datang bulan, yang semangatnya mendapatkan Lailatul Qadar, ya. Jadi amalan yang kedua yang dituntunkan syariat awal adalah banyak sedekah. Sedekah minta itu. Berinfak, berwakaf, bersedekah, itu nanti banyak, ya. Bukan berarti pinjam untuk sedekah dari bapak dan. Jadi sedekahlah. Artinya perbanyak di situ hingga sebanyak sedekah pula 50 juta enggak, ya. Sering-sering kita bersedekah 5.000 jadi, ya, 10.000 ke. Tapi 5.000 bu dikali dapat di dalam Lailatul malam Qadar tua, Lailatul Qadar tua itu lebih baik daripada 1.000 bulan. Beda.
belanja. yang demikian Ada uang. Mana uangnya? Dan yang ketiga, ya, amalan yang dituntunkan untuk ibu-ibu yang dalam keadaan datang bulan, artinya amalan itu bisa dengan baca Al-Quran di dalam hati tanpa menyentuh mushaf. Kalau Imam Malik dan Imam Hanafi, ya, Imam Syafi'i menyatakan boleh wanita-wanita haid membaca Al-Quran di dalam hati, hafalan, ya, dalam hati, tanpa menjelaskan syarat, ya, tanpa melihat mushaf, tanpa menyentuh mushaf. Tapi melihat mushaf boleh, melihat Al-Quran boleh, tapi tidak disentuh. Mungkin ada yang membukanya anak kita dan jaga lagi. Itu amalan yang bagus, dianjurkan bahwa di dalam syariat itu. Jadi bahwa saya adalah, jadi bahwa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang terakhir untuk ibu-ibu yang sedang datang bulan bisa beramal dengan memperbanyak membaca salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi itu gambarannya mudah punya beberapa bibit yang dinyatakan Allah. Cuma itu prakteknya susah. Itu cuma lain-lain semua. Jadi lebih banyak, lebih baik bahwa diam dia membantu ikhwan daripada berzikir kepada Allah. Ya, nah, itu prakteknya boleh. Tapi kecil orang Minang, kalau anak kita itu ketik teraja-raja, gadang terbawa-bawa, laku terubah tidak. Jadi kalau awak lah memulai majaja ini berzikir tahun, ya, jadi berzikir awak mulai majaja ini, ayo akan teraja terus. Jadi sebenarnya amalan dalam agama itu artinya ini memang batu-batu diajar-ajar kalau ini, ya. Dibiasakan. Kalau tidak dibiasakan, jadi harap awak akan mampu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi apapun, ya, halangannya, usahakan. Ingat kalau, ingat kalau. Tapi kalau anda ingin, tak akan bisa awak berzikir, ya. Oh iya, hari ini lupa, sebentar pun, ya. Apa dia di luar bulan Ramadan? Di luar bulan Ramadan pun udah banyak, ya. Apalagi setan lah dari KPR, ya. Jadi ketika katakanlah berzikir, astagfirullah, aku nangis, 5 jam lalu berzikir oleh ya. Nah itu. Jadi di dalam agama kebiasaan dalam beribadah itu yang bikin kita terbiasa. Itu bahwa Bapak Ibu dan dimuliakan Allah, marilah di 10 akhir Ramadan itu tingkatkanlah semangat kita untuk beribadah di sepanjang seluruh akhir Ramadan ini. Mudah-mudahan kita dipilih semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun sampai bulan tadi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkannya. Amin. Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, itu tidak dilarang. Silakan awak mencari baju layu, silakan awak membuat kue, sambil membuat kue ibu-ibu dan bapak-bapak, ya, itu bapak satu orang memang, ya. Nah, jadi sambil membuat kue, apakah bisa awak beramal? Bisa. Jadi zikir tadi lah. Bunga dia itu ambil kue naik. Di rame-rame benar ya. Astagfirullah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Sebenarnya gampang amalan-amalan ini. Cuman karena mendakwah biasa kan, sehingga tidak terbiasa. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin hanya sekedar disimpul penyampaian kita. Mudah-mudahan kita semuanya mampu hendaknya lebih bersemangat lagi beribadah di akhir-akhir bulan Ramadan 2 dan mendapatkan Lailatul Qadar, dan akhirnya di akhir Ramadan Allah betul-betul tunjuk kita sebagai hambanya yang bertakwa, yaitu la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa. Kalau seandainya tipu malaikat maut menghukum bahwa Buddha,
Nah, pas di akhir Ramadan itu timbul malaikat maut, ngomong itu dalam keadaan, nah, dicabutkan dilipukan, ya, mati dalam keadaan Husnul khotimah. para siwaku lajane jaminan Musa seluruh di Allah Subhanahu wa taala kepada Allah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan kajian cukup bisa hendaknya meningkatkan iman dan takwa awak kepada Allah Subhanahu wa taala yang nambah semangat ibadah awak kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita syukuri majelis ini dengan doa untuk majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.